Lantas si Abdul Qadir ditanyai, kaifa alimta annahu syaiton? Gimana caranya jenengan kok ngerti kalau cahaya itu adalah setan? Qala si Abdul Qadir jawab, waqad halaltu lakal muharramat biqaulihi waqad halaltu lakal muharramat. Aku bisa ngerti kalau cahaya itu adalah setan, bukan Allah, bukan Tuhan beneran, gara-gara ucapan dia. Sungguh aku telah menghalalkan segala sesuatu yang sudah aku haramkan. Kalau memang Allah beneran, tak mungkin menghalalkan perkara haram. Setinggi apapun makom seseorang, tak jadi nabi, jadi wali, tetap tak boleh maksiat. Ini buat pelajaran bagi kita yang diberi kelebihan basirah, bisa melihat barang yang gaib itu hati-hati. Takutnya lihat setan ya kelihatan wali, tertipu daya, akhirnya berguru kepada setan. Sekelas si Abdul Qadir Al-Jilani, wali besar, Qutbul Ghaus, rajanya para wali di masanya, masih kena gangguan model seperti ini, apalagi yang kelas orang biasa, bukan wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat, amma ba'du. Allahumma shalli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi salim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad nga'danil judi wal karma bil ilmi wal hilmi wal hikmi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini saya akan membacakan sejarah cerita sedikit tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sebelumnya kita awali pertemuan ini dengan pembacaan Al-Fatihah dengan niat mendapatkan ridha Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW, diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat, selamat dan bahagia dunia sampai akhirat. Al-hadiniyat wa ala kulliyatun sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih Wijay Nabil Mustafa wal Mujadaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin jami'a ali kullina sahaba qarabah wa tabi'in wa tabi'in amisani medin jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'a hamalatil arsi wa jami'i ru'asail malaikatil arba'ah radhiyallahu anhum salatu wa salamuhu alaihim ajma'in wa jami'i walidaina. Nama kedua orang tua mbah Manya sebut bi abaina wa ummatina masyaikhina azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidzina wa ra'iyatina wa asdiqaina wa qarabatina wa jiwarina wa dhuyufina ikhwan bidin wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha Allah ya minum wal amad maghfir lahum warhamhum wa'fu anhum syai'ulilana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan secara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Tabaqatul Kubra halaman 182, juga di Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani diceritakan yang benar itu bacanya Al-Jilani, bukan Jailani. Yang benar Al-Jilani, sama seperti Al-Kilani, nama sebuah kampung kelahiran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di kota Tabaristan, negara Iran, tapi beliau wafat di kota Baghdad, Irak. Orangnya orang Iran, orang Irak, tapi terkenalnya di seluruh dunia. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu yaqulu, beliau pernah berkata, beliau pernah bercerita kepada santri-santrinya, taro ali nurun azimun mala al ufuqa, pernah datang kepadaku sebuah cahaya besar yang memenuhi ufuk langit, kolong langit dan bumi. Jadi cahaya itu sangat gede di pandangan Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi memenuhi kolong langit dan bumi. Tapi cahaya ini di waktu malam, di malam hari. Tsumma tadalla fi suratun. Kemudian cahaya itu berbentuk sebuah rupa, tunadihi, memanggil-manggilku. Ya Abdul Qadir ana rabbuka, wahai Abdul Qadir, saya adalah Tuhanmu, katanya cahaya itu. Waqad halaltu lakal muharramati, sejak detik ini aku halalkan segala sesuatu yang pernah aku haramkan kepadamu, katanya cahaya yang ngaku Allah. Fakultu, lalu aku menjawab, ikhsya ya la'in, pergilah wahai setan yang terkutuk. Faidan dzalikan nur dulam, sejak Syekh Abdul Qadir bilang pergilah wahai setan yang terkutuk, cahaya itu tiba-tiba langsung berbentuk kegelapan. Watilkal surah dukhonun, dan kemudian berasap, keluar asap. Tsumma khotobani, lalu asap itu bilang kepada saya, ya Abdul Qadir, najauta minni bi ilmika bi amri rabbik, kamu selamat dari gangguanku sebab ilmu yang kamu miliki tentang urusan Tuhanmu. Kamu selamat gara-gara kamu punya ilmu. Wa fiqhika bi ahwali munazalatika, dan ngertinya dirimu dengan makom kedudukanmu di sisi Tuhan. Walaqad adlaltu bimithli hadhil waqi'ah sab'ina min ahli thariq, tapi aku tidak kecewa karena aku sudah menyesatkan dengan gangguan yang sama, dengan model dan cara yang sama 70 orang dari ahli thariq, dari ahli thariqah, dari ahli zikir kepada Allah. Aku bikin sesat mereka. Satu orang yang gagal, tapi aku sukses mengganggu dan menyesatkan 70 orang. Fakultu lillail fadlu. Kemudian Syekh Abdul Qadir jawab, itu semua anugerah dari Allah, aku masih diselamatkan dari gangguanmu. Faqilalahu, lantas Syekh Abdul Qadir ditanyai, kaifa alimta annahu syaiton, gimana caranya jenengan kok ngerti kalau cahaya itu adalah setan? Qala Syekh Abdul Qadir jawab, waqad halaltu lakal muharramat, biqaulihi waqad halaltu lakal muharramat. Aku bisa ngerti kalau cahaya itu adalah setan, bukan Allah, bukan Tuhan beneran, gara-gara ucapan dia. Sungguh aku telah menghalalkan segala sesuatu yang sudah aku haramkan. Kalau memang Allah beneran, tidak mungkin menghalalkan perkara haram. Setinggi apapun makom seseorang, jadi nabi, jadi wali, tetap tidak boleh maksiat. Ini buat pelajaran bagi kita yang diberi kelebihan basirah, bisa melihat barang yang gaib-gaib itu hati-hati. Takutnya lihat setan ya kelihatan wali, tertipu daya, akhirnya berguru kepada setan. Sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wali besar, Qutbul Ghaus, rajanya para wali di masanya, masih kena gangguan model seperti ini, apalagi yang kelas orang biasa, bukan wali. Di sini hikmahnya ya,
saking pentingnya orang ngaji. Gara-gara Syekh Abdul Qadir punya ilmu hingga dia tidak bisa dibikin sesat oleh setan. Ilmu itu diibaratkan oleh Syekh Fathul Al-Mausali, ilmu itu ibaratkan makanannya jiwa, makanannya ruh. Kalau nasi itu makanannya jasmani. Kalau perut kita tidak makan nasi, maka jasmani kita lemas. Ketika rohani kita tidak makan ilmu, maka rohani kita juga malas ibadah. Itu pentingnya orang sering mendengarkan ilmu. Sama kayak orang sakit itu. Orang yang hatinya tidak penuh dengan cahaya ilmu, ibaratkan orang sakit. Alaisal marid idza muni at-ta'am wasyarab wad-dawa yamut. Orang sakit itu pasti dia merasakan semua makanan dan minuman dan obat itu rasanya sama. Karena dia ibaratkan lidahnya mati. Tidak bisa membedakan mana makanan lezat, mana makanan yang tidak lezat. Demikian pula orang yang hatinya idza muni al-hikmah wal ilma salah satu ayam, ketika 3 hari saja tidak ngaji, tidak mendengarkan ilmu manfaat, yamut, maka hatinya mati. Sama seperti matinya lidahnya orang sakit. Sama seperti itu. Jadi diibaratkan al-ilmu ghidhaul qalbi. Ilmu itu seperti sarapannya hati. Makanya di akhir pertemuan kita selalu berdoa, alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma. Sengaja saya bikin doa mirip kayak doa sehabis makan. Karena ilmu itu makanannya roh. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah memberikan rizki kita berupa makanan ilmu. Min haulin minni wala quwatin, tanpa daya dan kekuatan dari kita sendiri. Semuanya atas berkat rahmat Allah. Sebagaimana doanya Habib Idris bin Umar Al-Habsyi, setiap yaqul ba'dal faragh min majlisil ilmi, setelah rampung dari ngaji, beliau baca alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwatin kama yaqulu dzalika ba'dal akli. Sebagaimana baca doa seperti itu sehabis makan. Orang yang baca doa seperti ini sehabis makan, maka dosanya diampuni, dosa yang sudah lalu dan yang akan datang. Yukaffiru sanatal madiyah wal mustaqbilah. Demikian pula ketika habis pakai pakaian, hampir mirip. Alhamdulillah alladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwatin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah memberikan rizki pakaian kepadaku ini tanpa daya dan kekuatanku. Doa itu tidak harus bahasa Arab, bisa pakai bahasa yang kita pahami. Orang yang sehabis pakai pakaian bersyukur kepada Allah, alhamdulillah Allah sudah memberikan rizki berupa pakaian ini kepada saya tanpa daya dan kekuatan saya. Sehabis makan, alhamdulillah Allah telah memberikan rizki makanan ini kepada saya tanpa daya dan kekuatan dari saya sendiri. Itu dosanya diampuni yang akan datang dan sudah lalu. Di antara 17 amal ibadah yang bisa melebur dosa yang akan datang dan yang sudah lewat, itu adalah membaca doa seperti itu. Kemudian ini ada lagi, dulu pernah saya ceritakan ya, tapi tidak apa-apa diceritakan lagi, khawatir dulu ketika diceritai lupa. Dikisahkan pula masih sehat. Wis merem-merem ya. Wis merem-merem ya, Fer. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, kita setiap ziarah kan selalu baca alal kafi sholatullah ala, aslinya syairan ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanadha bifadlillah. Itu syairannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada saat beliau jazab, manggil semua wali-wali di seluruh dunia. Ibadallah rijalallah itu maksudnya manggil wali-wali. Wahai semua wali-wali Allah di seantero dunia, aghithuna li ajlillah, tolonglah aku, bantulah doaku karena Allah. Ta'alau wansurulillah, kemarilah semua.
wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alau wansurulillah. Wahai semua wali kutub, wahai semua wali najib, wahai semua wali nakib, wahai semua wali yang kelasnya sadat, wahai wali yang kelasnya ahbab, kemarilah semua. Ta'alau wansurulillah, tolonglah aku, bantulah doaku kepada Allah. Sa'alnakum walizul farajaunakum wa fi amrin qasatnakum fasyuddu azmakum lillah. Aku mohon kepada kalian semua yang hadir di sini, itu ketika wali itu sudah dipanggilkan hadir, doakan aku kepada Allah, aku punya hajat tertentu. Wa fi amrin qasatnakum fasyuddu azmakum lillah. Baru sesudah itu kita doa kepada Allah. Fa ya rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asa ta'ti bisyarati wa yasfu waqtuna lillah bikashfil hujbi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah. Nah, itu. Ya Allah, dengan barokah semua wali yang hadir di sini, kabulkanlah doa saya. Bukalah hijab mata batin saya. Bersihkan kotoran hati saya dari karatan dosa. Penuhilah dengan nurmu, cahayamu. Baru baca sholawat kepada Nabi. Salatullah maulana alaman bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah. Terus kenapa kok ditambahi syairan alal kafi sholatullah ala syafi salamullah. Untuk Nabi al-kafi, untuk Nabi asyafi, semoga mendapatkan tambahan rahmat takdim sholawat dari Allah dan tambahan keselamatan dari Allah. Baru bimuhyiddin khallisna minal barwa ya Allah. Bimuhyiddin khallisna minal balwa ya Allah. Muhyiddin itu nama julukan, nama lakopnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dengan berkat Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani, khallisna minal balwa ya Allah, selamatkanlah kami semua dari segala macam musibah bala. Itu maksudnya. Ini yang nyusun murid-muridnya Syekh Abdul Qadir. Kalau yang asli syairan Syekh Abdul Qadir mulai ibadah Allah sampai sholatullah itu. Kalau yang alal kafi sholatullah ini tambahan sendiri dari para santrinya. Muhyiddin. Kenapa beliau dijuluki Muhyiddin? Muhyi itu artinya orang yang menghidupkan. Ad-din agama. Tapi bukan itu maksudnya. Dulu ada orang yang punya penyakit stroke, hampir mati, namanya Ahmad Syihabuddin. Terus keluarganya Ahmad Syihabuddin ini minta tolong kepada Syekh Abdul Qadir agar didoakan biar tidak jadi mati. Karena ini tulang punggung keluarga, sangat dibutuhkan tenaganya. Syekh Abdul Qadir tidak mau, dipaksa akhirnya beliau mendoakan orang yang sakit itu, yang hampir mati itu. Dipegang tubuhnya, tadi itu doa ke Allah. Orang ini tidak jadi mati, akhirnya hidup. Hanya sejak itu Syekh Abdul Qadir dijuluki Syekh Muhyiddin, orang yang menghidupkan orang yang bernama Din, karena panggilannya Din. Udin sedunia. Ahmad Syihabuddin. Itu cerita ini dikutip oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitab Syarhul Ainiyahnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Cerita ini, cerita kenapa kok dijuluki Muhyiddin. Bukan artinya orang yang menghidupkan agama, bukan. Orang yang menghidupkan orang yang bernama Din, yang asalnya mau mati tidak jadi mati, hidup gara-gara didoakan oleh Syekh Abdul Qadir. Juga dikisahkan pula karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an qariban fit thalab, pada saat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini menuntut ilmu di pesantren kepada gurunya, beliau milih teman dua, teman duduk, teman tidur, teman sekolah, milih dua orang yang bernama Ibnu Syaqqa sama Ibnu Abi Asorun. Aslinya punya nama asli, tapi sengaja langsung nyebut nama orang tuanya, pakai alam kunyah. Ibnu Syaqqa sama Ibnu Abi Asorun. Ibnu Syaqqa sama Ibnu Abi Asorun ini waqtara suhbatahuma likaunima ahla dzaka wa fitnah. Sengaja dipilih sebagai sahabat ketika mondoknya oleh Syekh Abdul Qadir karena kedua orang ini mempunyai kelebihan kecerdasan akal pikirannya.
kay yasta'ina bihima inda muraja'atil masail wa halil muskil minha. Tujuannya adalah biar kalau si Abdul Qadir nak paham kitab, nak paham buku pelajarannya, tanya ilmunya kepada dua orang ini, karena dua orang ini sangat cerdas. Kemudian hatta innahum ijtama'u wa tasyawaru ala ayakhruju indal ghayas. Suatu saat ketika ketiga sahabat ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ibnu Saqo sama Syekh Ibnu Asyrun ini sudah lulus, sudah boyong, sudah lulus mondoknya. Ketiga beliau ini bermusyawarah rembukan ingin sowan kepada salah seorang wali Ghaus, Qutbul Ghaus, yang makomnya rajanya wali di masanya sebelum si Abdul Qadir. Wa kana al-Ghaus rajulan masyhuran bil ibadah was shalah. Wali Ghaus itu terkenal sosok pria yang terkenal ahli ibadah dan solehnya. Wa yuzaru min kullin nawahi, bahkan tamunya berdatangan dari penjuru daerah, penjuru dunia. Banyak, setiap hari ditamui orang. Ketiga orang rencana sowan ke walian itu, Wali Ghaus, Qutbul Ghaus itu. Wa kana maskanu tahtal bilad, tempat tinggal Wali Ghaus ini di pelosok desa, sangat jauh dari perkotaan. Wal Habib Abdul Qadir yahussuhuma ala ziyarati. Si Abdul Qadir menyarankan kedua temannya agar ziarah atau berkunjung ke dalamnya Wali Al-Ghaus tersebut. Falamma azamu alal khuruj qala Ibnu Saqo akhrud indal Ghaus bimas'alatin awisah fa as'aluhu anha fayatahayyaru fiha la yadri ma yakul. Kalau saya tujuan sowannya, katanya Ibnu Saqo, kalau saya tujuan sowan ke dalamnya Wali Ghaus itu tidak lain hanyalah ingin memberikan masalah ilmu yang sukar dijawab, biar si Wali Ghaus ini, saya ingin ngetes kewaliannya, biar si Wali Ghaus ini susah menjawabnya dan tidak tahu jawabannya. Hati Syekh Ibnu Saqo ini orangnya sombong, cerdas, pintar, tapi sombong. Sengaja sowan ke dalamnya wali ingin ngetes keilmuannya, ingin ngetes karomahnya. Kemudian tujuan daripada Ibnu Abi Asyrun, teman yang kedua, dia bilang wa ana as'alu an mas'alatin la arahu madza yaqul fiha. Faqala lahu. Kalau si Ibnu Abi Asyrun, dia tujuan sowannya, niatannya adalah ingin bertanya ilmu yang masih beliau belum pahami. Betul-betul tanya, murni tanya, bukan karena ngetes. Saya ingin tanya ilmu yang masih belum aku pahami. Kemudian kedua sahabatnya ini bertanya kepada si Abdul Qadir, wa anta ya Abdul Qadir, kalau kamu tujuan sowannya untuk apa wahai Abdul Qadir? Si Abdul Qadir jawab, wa ana akhruj ilaili ziyarah multamisan min barakatihi ghaira sa'ilin lahu an syai'in. Kalau aku, katanya si Abdul Qadir, tujuan aku sowan tidak mau bertanya tentang ilmu apapun kepada beliau, dan aku ingin sowan hanya ingin mendapatkan barokahnya Allah yang Allah titipkan di wali tersebut. Fa inna mithla hadza masyghulun bima huwa a'dham min dzalik. Karena wali kelas Qutbul Ghaus ini yang jelas orangnya disibukkan dengan urusan yang lebih penting daripada jawab pertanyaan-pertanyaan. Kita datang sowan itu ngalah barokah, didoakan itu sudah cukup daripada kita tanya-tanya ilmu, katanya si Abdul Qadir. Wa yal hadratul ahadiyah as-samadiyah. Apa kesibukan Wali Ghaus itu? Beliau sibuk hadir ke hadirat Tuhan yang Maha Esa as-samadiyah, yang dimaksudkan dalam segala hajat. Singkat cerita, kemudian tiga orang ini, yang pertama siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang kedua Syekh Ibnu Saqo, yang ketiga Syekh Ibnu Asyrun, fakharaju ala hadhil maqasid wan niyat. Mereka semua berangkat dengan niatan masing-masing. Fadakku alaihi babadar wa fataha lahumul Ghaus. Kemudian ketiga orang ini ketuk pintu. Setelah itu dibukakan pintu. Abtu alim fil khuruj ilaihim.
Setelah dibukakan pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, dipersilakan masuk ke teras rumahnya, di tempat terima tamu. Beliau si wali ghaus ini tidak langsung menemui 3 orang ini. Dipersilakan, tapi tidak ditemui. Lama, sangat lama sekali tidak keluar-keluar. Fa ba'da muddatin dakhala alaihim wa huwa mughdab labisun khil'atal wilayah. Sudah mungkin perkiraan 1 jam berikutnya, si wali ghaus ini keluar menemui 3 orang ini dalam keadaan marah besar. Wajahnya kelihatan marah. Mughdab ini marah besar, sambil memakai pakaian kewaliannya, pakaian resmi, ya udang-udang, ya gamisan, ya surbanan, ya jubahan, kayak habis sholat gitu. Ketika melihat 3 orang ini langsung malah besar. Wa qala lahum, kemudian si wali ghaus ini bilang kepada temannya si Abdul Qadir yang bernama Syekh Ibnu Saqah, amma anta ya bana Saqah kharajata ilaina takhtabiruna an mas'alati kadza fajawabuha kadza wa hiya fi kitabi kadza fi sahifati kadza wa bayyana lahu dzalik wa qala lahu khruj fa inni ara narul kufri taltahibu baina adlaik. Wahai Ibnu Saqah, katanya si wali ghaus, kamu datang kemari tujuannya tidak lain hanyalah ingin ngetes ilmuku, ingin ngetes ilmu yang Allah titipkan kepadaku. Kamu ingin bertanya ilmu seperti ini, jawabannya seperti ini, keterangannya ada di kitab ini, langsung dijelaskan. Belum bertanya langsung dijelaskan. Kamu silakan pergi. Kamu saya usir dari rumahku, pergi. Saya melihat, nampak di wajahmu ada api neraka, api kekufuran. Pergi kamu. Jadi belum bertanya saya Ibnu Saqah sudah dijawab dulu. Kamu akan tanya ini, jawabannya ini, kitabnya di sini, keterangannya. Silakan kamu pergi. Saya melihat di wajahmu ada api kekafiran. Pergi. Kamu bau neraka. Ini suladab ini. Kemudian orang yang kedua, temannya si Abdul Qadir yang kedua yang bernama Syekh Ibnu Ashurun. Yang tanyanya tadi niatan apa? Niatan? Yang sowannya tadi niatan apa? Menanyakan ilmu yang masih belum dia pahami. Syekh Ibnu Ashurun kemudian diomongi gini sama si wali ghaus. Ya bena Abi Ashurun, fa kharajta tas'aluna an mas'alatin ilmiyatin la tarama naqulu fiha hiya kadza wa jawabuha kadza fi kitabi kadza ukhruj fa inni arad dunya takhza alaika. Wahai Ibnu Abi Ashurun, engkau datang kemari dengan niatan yang tulus, ingin bertanya ilmu yang masih belum kamu paham. Kamu sebenarnya ingin tanya ini kan? Jawabannya seperti ini dan keterangannya ada di kitab ini, halaman sekian, disebutkan semua. Silakan kamu pergi dari rumahku. Aku melihat di wajahmu dunia mengejar-ngejar dirimu. Jawabannya si wali ghaus, tapi tidak marah kepada Syekh Ibnu Abi Ashurun. Dunia mengejar-ngejar kamu. Lalu yang terakhir giliran si Abdul Qadir Al-Jilani. Wa amma anta ya waladi Abdul Qadir kharajta taltamisu barakatina wa matlubuka insyaallah hasil wa ka'anni bika takul qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin fa kharaju jami'uhum min indil ghaus. Katanya Syekh wali ghaus ini bilang kepada Syekh Abdul Qadir, wahai anakku Abdul Qadir, kamu datang kemari ingin mencari barokah yang Allah titipkan di dalam diriku. Insya Allah tujuanmu akan tercapai. Kamu akan mendapatkan makom sama seperti makom yang aku capai. Kamu kelak akan menjadi rajanya wali di masanya. Seolah-olah setiap kamu bilang qadami hadhi ala raqabati kulli waliyin. Setiap kamu bilang telapak kakiku ini
berada di atas lehernya semua wali di seluruh dunia. Jumlahnya wali di seluruh dunia itu tidak pernah kurang dan tidak pernah lebih dari 124.000. 124.000 itu ada yang modelnya kayak Nabi, maksudnya mastur, ada yang modelnya kayak Rasul, maksudnya masyhur, terkenal. Yang masyhur itu cuma 313. Yang tidak terkenal, yang modelnya kayak Nabi, itu ribuan. 124.000 kurangi 313. Itu berapa? Seperti itu. Jadi si Wali Ghosi mengijazahi gini. Setiap kamu bilang telapak kakiku ini berada di atas lehernya semua wali, maka semua wali akan menundukkan kepalanya di seluruh dunia. Katanya si Wali Ghaus bilang kepada si Abdul Qadir. Kemudian fakhraju jami'u min indil Ghaus, ketiga sahabat ini sudah keluar, sudah pergi dari kediaman si Wali Ghaus. Fama madat muddatun yasira illa wadu'iya ibnu Saqqabi amril malik li ayyasira ila ulama'in nasara fayujadiluhum li anna malikahum talaba min malikil muslimin a'lama ahli baladi liyujadiluhu fa jama'a ahlal balad fadulluhu ala ibni Saqqa wa qalu huwal azka wal a'lam fa amaru ayyarhala ila jihatin nasara. Tidak lama dari kejadian ketiga orang yang sowan kepada Wali Ghaus ini, tidak lama kemudian ada raja Islam membutuhkan tenaga orang pintar, orang cendekiawan, orang intelektual, dan semua orang menunjukkan bahwasanya yang pantas jadi delegasinya raja Islam. Raja Islam ditantang debat sama Raja Kristen. Raja Kristen ngundang kepada Raja Islam itu, jenengan utus orang paling cerdas di kalangan umat Islam yang Anda punya, orang yang paling intelek, yang paling cendekia. Akhirnya semua orang menunjukkan kira-kira siapa ya, katanya Raja Islam yang pantas saya jadikan delegasi utusan untuk menemui, untuk debat dengan pendeta Kristen. Akhirnya semua orang menunjukkan Ibnu Saqqa, orang yang paling cerdas di sini, orang yang paling alim, paling pintar. Temannya si Abdul Qadir yang tadinya diusir pertama kali itu yang dibawa sama orang-orang ke hadapan Raja Islam. Sudah, kamu Ibnu Saqqa, saya utus untuk berdebat antara Quran sama Injil, berdebat dengan ulama Nasara. Temui Raja Kristen itu yang menantang debat kita. Karena semua orang menunjukkan kamulah orang yang paling layak. Setelah sampai, falamma wasala biladahum, ketika Syekh Ibnu Saqqa sampai di forum debat ya, debat frontal langsung ini. Jadi orang Kristen ngutus orang yang paling pintar di kalangan pendeta, orang Islam ngutus Ibnu Saqqa ini. Ketika di pertengahan debat ya, Ro'a imro'atan nasroniyatan fa'asyiqaha waftatana biha. Setelah debat itu dimenangkan oleh Syekh Ibnu Saqqa sebenarnya. Syekh Ibnu Saqqa debat dengan ulama Kristen, tapi Ibnu Saqqa menang. Tapi sayang Syekh Ibnu Saqqa ini jatuh cinta melihat wanita Nasrani yang sangat cantik, anaknya pendeta yang diajak debat kalah ini. Dia jatuh cinta, akhirnya diuji sama Allah dengan wanita cantik. Akhirnya Ibnu Saqqa ini melamar. Fakhotobaha min abiha. Dia melamar wanita itu. Kamu anaknya siapa? Saya anaknya ulama yang kamu ajak debat tadi. Ulama Nasrani yang kamu ajak debat tadi. Akhirnya dilamar. Fa'aba, bapaknya menolak. Ya, anaknya masukkan Islam, nanti saya nikahi. Akhirnya bapaknya tidak mau. Fa'aba, bapaknya wanita tersebut enggan untuk menerima lamaran saya Ibnu Saqqa. Saya terima ila ayyadakhula fi dinihim, asalkan kamu Ibnu Saqqa masuk ke agama Kristen. Disuruh murtad. Akhirnya demi sang doi Ibnu Saqqa fadakhala dinahum wa tanassara. Dia masuk agama Kristen, jadi ulama Kristen. Nas'alullah salama wal afiyah min dzalik.
Semoga kita semua diselamatkan dari seperti itu. Ini gara-gara kualat wali. Jadi ke wali itu kalau ketemu kekasih Allah itu jangan sampai suul adab, jangan sampai kerentak-kerentak yang jelek, jangan sampai punya niatan yang salah. Jadinya seperti ini, Allah yang tidak terima. Orang yang sangat alim mondoknya bertahun-tahun ujung-ujungnya murtad gara-gara wanita. Syaratnya harus murtad boleh nikahi anakku. Kemudian cerita yang kedua, wa amma Ibnu Asyurun, sahabat si Abdul Qadir yang kedua, fawallahul malik amrul auqaf was sadaqat fa'atati dunya ilai min kulli janib wa arafa anna hadza min da'watil ghaus fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sedang sahabat si Abdul Qadir Jilani yang kedua yang tadinya hanya sowan ingin bertanya ilmu yang masih belum difaham, dan jawaban Syekh Wali Ghaus tadi, aku melihat dunia mengejar-ngejarmu. Akhirnya tidak lama dari itu Ibnu Abi Asyurun diangkat oleh pemerintah Islam untuk ngurusi urusan wakaf dan sodako, kayak jadi amil gitu, kayak jadi laziswa, badan laziswa yang ngurusi tentang wakaf dan jadi dia didatangi dunia dari segala macam penjuru arah gara-gara ilmunya. Gara-gara ilmunya dunia mengejar dia jadi orang yang kaya raya, kaya harta dan kaya ilmu berkat doanya si Wali Ghaus. Kemudian nasib si Abdul Qadir, wa amal habibu Abdul Qadir fa innahu balaghal maqamal aliyah hatta sara yaqulu qadami hadhihi ala raqabati kulli waliyin wa balagha sautuhu jami'al awliya wa taqta'u lahu ru'usahum inda maqali hadza wa az'anu lahu. Tufatul Ashraf halaman 171 halaman 62. Sedang si Abdul Qadir Al-Jilani suatu saat kemudian setelah wafatnya si Wali Ghaus itu, yang jadi Wali Ghaus berikutnya, Qutbul Ghaus berikutnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Si Abdul Qadir Jilani mendapatkan makom tinggi. Setiap si Abdul Qadir ini bilang gini, qadami hadza, telapak kakiku ini, ala raqabati kulli waliyin, berada di atas lehernya semua wali. Semua wali itu dibikin dengar sama Allah. Semua wali di seluruh dunia itu tiba-tiba dengar suara Syekh Abdul Qadir. Setiap Syekh Abdul Qadir bilang qadami hadza ala raqabati kulli waliyin, telapak kakiku ini berada di atas lehernya semua wali. Semua wali itu dengar dan menundukkan kepala. Syekh Abdul Qadir punya makom. Makanya meskipun orang tidak pernah mondok, meskipun orang tidak pernah nyantri, tidak pernah ngaji, tahu nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makomnya seperti itu. Orang Baghdad tapi bisa didengar seluruh dunia. Allah ngasih simpati di hatinya masing-masing orang awam maupun non awam. Dingertikan nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi umumnya kita bacanya Al-Jailani. Biasa ngomong Jailangkung apa. Orang Indonesia senengan fathah. Aslinya yang benar itu kasroh, Al-Jilani. Kalau ditulis Latin itu Gilan, G ya. Kan biasanya Gilan itu bacanya Jilan, bahasa Inggris ya, Jilan, Al-Gilani. Kayak Jibril, Gabriel kan tulisannya Gabriel, tapi bacanya Jibril, Gabriel Batistuta, Jibril. Jadi Jibril. Jilan itu Jilan kalau tulisan Arabnya. Ada yang Kilan, K ada yang Jim. Tapi tulisan Latinnya G, Gilan. Tapi bacanya Jilan, Al-Gilani. Kalau Gilani bahasa Jawa ya, cici. Jadi kesimpulannya dari cerita ini ya, kita setiap sowan ke wali itu masih hidup maupun sudah wafat, kayak kita ziarah ke makam wali, niatan yang paling benar itu ya adalah niat mendapatkan barokahnya Allah yang Allah titipkan di wali yang saya ziarahi. Walinya masih hidup maupun walinya sudah meninggal dunia. Setidaknya kita kalau tidak mendapatkan makom kedudukan sama seperti wali tersebut, minimal dosa kita diampuni.
terus doa kita dikabulkan gara-gara diaminkan oleh wali yang kita ziarah. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.